mana circle-nya itu bisa jadi konselor sebaya buat mereka. Nah, jadi orang tua harus update. Jadi pertama tadi memilih pasangannya harus yang sama visi misinya. Ada kan anak yang begitu ibunya cuma mandi aja itu langsung jerit gitu. Ya, karena tidak dibiasakan. Jadi boleh sejenak dititipkan, misalnya ibunya ke warung atau ibunya pergi. Ibu-ibu perlu me time juga ya, Dok, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada acara Podcast Ngopi. Ngobrol penting ini Rohis RSIM TV. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin sahabat-sahabat heran kok pada saat ini yang muncul ibu-ibu muslimah pada acara podcast ini. Karena perkenalkan kami dari bidang muslimah, Rohis RSIM akan memberikan suatu acara tersendiri dalam podcast ini, di mana kami mengundang narasumber yang cukup berkompeten dalam tema kali ini, yaitu peran ibu dalam mendidik anak menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin saya perkenalkan dulu ya Bu ya. Narasumber kita kali ini adalah Ibu Dr. Rika Damayanti, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan jiwa. Betul ya Bu ya? Betul, ya. Dr. Lina. Terima kasih Ibu sudah bisa menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa sedikit menyapa Bu pada sahabat-sahabat Rohis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rohis. Senang sekali bisa berjumpa di podcast yang luar biasa ini. Terima kasih Bu. Mohon Ibu bisa sedikit bercerita mungkin apa kegiatan Ibu sehari-hari sebagai apa ya, mungkin biar sahabat-sahabat Rohis bisa mengetahuinya. Baik, terima kasih Bu Dr. Lina. Sahabat podcast yang berbahagia, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Damayanti. Saya bertugas sehari-hari sebagai dosen di UIN Raden Intan Lampung. Saya mengajar di Prodi Bimbingan Konseling dan Prodi Psikologi di UIN Raden Intan Lampung. Saya juga menjabat sebagai Kepala Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat di UIN Raden Intan Lampung. Selain bertugas di UIN Raden Intan Lampung, saya juga bertugas di memiliki yayasan, Dr. Lina ya. Yayasan namanya Yayasan Sahabat Keluarga Berjaya. Sebagai ketua yayasan, di Yayasan Sahabat Keluarga Berjaya itu kami bergerak di bidang ketahanan keluarga. Jadi ada divisi-divisinya, ada divisi penguatan keluarga, ada divisi ketahanan remaja, ada divisi ketahanan ekonomi, kemudian satu lagi divisi tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi ada kurang lebih 4 divisi. Jadi kita setiap bulan itu secara rutin melakukan webinar, melakukan pelatihan untuk peningkatan ketahanan keluarga, terutama skopnya di Provinsi Lampung. Tapi kalau webinar juga beberapa kali yang sudah diselenggarakan itu ada juga peserta dari luar Lampung. Jadi sudah skala nasional. Keunggulan di Yayasan Sahabat Keluarga Berjaya itu terutama divisi penguatan keluarga itu adalah ada yang namanya subdivisi kita bagaimana penguatan ayah. Karena sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada fenomena yang namanya fatherless ya. Jadi bagaimana ayah ini menyerahkan masalah pengasuhan ini sepenuhnya kepada ibu saja, padahal ayah ini juga punya peran sentral dalam pengasuhan tumbuh kembang anaknya. Begitu sekilas info tentang aktivitas sehari-hari. Masya Allah ya Bu. Sahabat Rohis, ternyata kali ini kita tidak salah ya untuk mendatangkan narasumber yang memang sesuai dengan tema kita kali ini ya, dimana kali ini kita akan mencoba menggali ilmunya Ibu Rika ini tentang gimana sih ibu-ibu ini ya dalam mendidik anak ya agar menjadi generasi yang tangguh ya, menjadi generasi yang tangguh untuk kedepannya, terutama untuk negara kita, negara Indonesia ini ya Bu ya. Baik, mungkin kita akan mulai dulu Ibu ya. Tadi sudah pembukaan sudah ya. Kita akan ke materi inti, ini pun juga mungkin kita akan bertahap ya Bu ya. Siap, Dr. Lina. Saya lihat ini dari gelarnya Ibu ada spesialis keperawatan jiwa ya Bu ya. Iya, artinya betul sekali. Ibu lebih ke arah psikologis, lebih mengetahui ya Bu ya
Mungkin bisa Bu sedikit diungkapkan tentang psikologi seorang anak gitu ya, itu bagaimana dari mulai dia mungkin dari buayan mungkin ya, atau mungkin dari dia umur-umur balita sampai seterusnya itu kira-kira apa tahap-tahap anak itu, biar kita mengetahui nanti bagaimana sih intinya si ibu ini untuk mendidik generasi yang tangguh tersebut. Silakan Bu. Iya, baik Dokter Lina, terima kasih sahabat Rohis yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental, ini tidak lepas dari bagaimana pengertian kesehatan mental itu sendiri ya. Jadi banyak orang awam itu hanya memahami bahwa yang namanya sehat mental tuh nggak sakit jiwa ya Dok ya, bahwa namanya sehat mental tuh nggak mengalami gangguan jiwa gitu. Padahal yang namanya sehat mental itu sendiri definisinya sangat komprehensif. Sehat mental itu sendiri kalau Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 itu meliputi ya sehat jiwa itu fisiknya sehat, kemudian psikologisnya sehat, sosialnya sehat, spiritualnya sehat, kemudian individu itu juga produktif, ekonomis, dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Jadi kita lihat untuk membentuk generasi yang tangguh, generasi yang punya ketahanan psikologis yang hebat itu betul-betul artinya bukan proses yang instan ya, adalah proses panjang ya, seperti halnya kita berkeluarga, belajarnya sepanjang hayat ya Dok ya. Jadi bagaimana membentuknya, terutama mulai dari pemilihan pasangan kalau menurut saya. Kan kita sama-sama memahami bahwa kesehatan mental juga sangat dipengaruhi faktor genetika. Kalau orang tua kita dulu kan bilangnya kalau cari pasangan itu lihat bibit, bebet, bobot gitu. Ternyata orang tua kita dulu sudah belajar ilmu genetika ternyata. Jadi kalau mencari pasangan itu memang betul-betul harus melihat. Jadi menyiapkan generasi itu bukan hanya saat anak itu udah lahir, tapi dimulai dari memilih pasangan. Tentu saja kita harus memilih pasangan itu yang setara, setara mulai dari pemahaman agamanya, artinya akidahnya, ibadahnya, kemudian wawasan pengetahuannya. Karena berkeluarga itu katanya bukan hanya sekedar menjalankan peran suami istri, tapi juga bisa bersama-sama jadi sahabat ya Dok ya. Jadi kalau visi misinya nggak sama itu nanti sulit. Jadi harus bagaimana milih pasangan yang punya visi misi yang sama, atau bahasanya itu kita suka bilang sahabat Rohis itu bahasanya sekufu gitu ya Dok ya. Nah jadi kalau sudah sama tentu saja bisa mudah berikutnya kita mempunyai komitmen yang sama. Bagaimana ini untuk membangun generasi yang tangguh ini. Jadi sudah visi misi yang sama, memilih pasangan, sudah milih pasangan itu sudah dilihat nih ya, latar belakangnya sudah dilihat dari aspek tadi, fisiknya, psikologisnya, sosial, spiritualnya semua. Kan kalau dulu Rasulullah tuh hadisnya mengatakan pilihlah wanita karena 4 aspek ya. Dan kalau kamu mau selamat pilihlah karena agamanya. Jadi itu kriteria utama dalam memilih pasangan. Nah setelah menikah tentu saja supaya bisa melahirkan generasi yang tangguh ini harus senantiasa orang tua itu update tema-tema parenting, apalagi kan banyak sekali webinar-webinar gratis seperti yang dilakukan Sahabat Keluarga Berjaya itu rutin tuh selalu free, tidak berbayar. Jadi sekarang rasanya nggak ada alasan lagi setiap bulan. Setiap bulan tema keayahan, entah tema ketahanan keluarga. Kemarin bulan yang lalu Desember terakhir kita pelatihan bagaimana konselor sebaya untuk para remaja. Karena kan remaja sekarang biasanya nggak mau curhat sama orang tua lagi ya Dok, senangnya sama teman. Ya. Jadi circle-nya iya, circle-nya itu. Jadi bagaimana circle-nya itu bisa jadi konselor sebaya buat mereka. Nah, jadi orang tua harus update. Jadi pertama tadi memilih pasangannya harus yang sama visi misinya. Yang kedua tadi orang tua juga harus update tahap-tahap perkembangan anak tuh seperti apa. Kalau pakai tahap perkembangan menurut Erikson itu kurang lebih ada 8 tahap perkembangan, Dok. Tugas tahap perkembangan saat anak itu sudah lahir, itu ada yang namanya pertama itu kan membangun trust. Ya, membangun kepercayaan. Jadi orang tua itu untuk membentuk generasi tangguh itu bukan berarti kalau dari lahir sampai bayi itu terus
terus didekep ya gitu ya. Jadi itu juga salah satu mendidik mental anak ya. Iya, seperti iya itu ya. dok. Tidak hanya mendekap saja, tapi mungkin juga disimpan di ini, atau mungkin kita mengajak bicara. Iya Mungkin seperti itu ya, Bu, betul ya. dok. Iya jadi sebelum anak itu lahir, bahkan di dalam kandungan ya dok ya, dalam kandungan sudah disiapkan dari aspek fisiknya, mentalnya, sosialnya, psikologisnya, itu semua diajak bicara, diperdengarkan misalnya ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian diajak stimulasi lah, stimulasi dalam kandungan setelah anak itu lahir. Tadi kalau kembali lagi tugas perkembangan anak untuk menuju dia menjadi pribadi yang tangguh, sehat mentalnya, ini yang tadi membangun trust. Jadi ibu itu boleh meninggalkan anak sejenak setelah anak itu sejam 2 jam gitu, supaya anak itu juga tidak selamanya ya tergantung lihat ibunya terus gitu. Ada kan anak yang begitu ibunya cuma mandi aja itu langsung jerit gitu ya, karena tidak dibiasakan. Jadi boleh sejenak dititipkan, misalnya ibunya ke warung atau ibunya pergi, ibu-ibu perlu me time juga ya dok ya, me time sejenak, misalnya ikut majelis taklim, dititip dulu gitu. Nah itu membangun trust juga selain dengan ibunya, artinya dengan orang di luar ibu ayahnya. Tahap yang kedua ada yang namanya tahap perkembangan otonomi atau kemandirian. Nah, ini kita juga harus belajar nih dari orang Barat yang memang dari dini itu melatih anaknya mandiri, ya. Kan beda kan kalau di luar itu katanya kalau anak makan aja, makan itu kan kalau anak Indonesia itu makannya keliling komplek, yang ngasuh itu ikut nyuapin keliling-keliling ya, padahal yang dibawa itu mungkin sudah terkontaminasi macam-macam sambil ngobrol sambil apa. Kalau di luar itu kan ini ya duduk bersama, dikasih ini ya, seperti kayak model meja sendiri. Iya, kursi sendiri, makan sendiri, betul-betul sejak ini dilatih makan sendiri. Kemudian bagaimana dalam memilih pakaian, memilih makanan, itu kan sudah diajarkan. Semuanya mandiri, bahkan tidur dipisahkan. Kalau kita kan sampai gede juga masih tidurnya kalau bisa dipelukan. Gitu. Nah, itu kemandirian. Jadi kita juga harus melatih anak itu mampu mandiri sejak dini. Bukan berarti semua persoalan anak itu harus diselesaikan orang tua. Nah itu kita melatih. Termasuk kalau dia berantem dengan temannya, kan kadang-kadang kita yang ikut campur ya dok ya. Ibu-ibunya yang ikut turun tangan. Iya, anaknya udah temenan, ibunya masih nggak teguran. Iya. Nah itu kemandirian. Yang ketiga itu ada yang namanya tahap inisiatif. Prasekolahnya. Jadi bayi tadi membangun trust, yang kedua ya kanak-kanak itu membangun otonomi atau kemandirian, prasekolah itu membangun inisiatif. Jadi setiap anak itu juga kita ajarkan untuk bisa membangun inisiatif. Bagaimana misalnya dia harus bisa, misalnya ketika dia banyak bertanya tuh ya dok, biasanya anak itu kan banyak tahu ini apa bu, ini apa bu. Kadang-kadang capek ya dok ya jawab sampai kamu mah cerewet ya nanya terus gitu. Padahal disitulah dia membangun inisiatif. Misalnya kalau anak prasekolah itu biasanya itu isi dapur ibunya keluar semua ya dok. Nah itu seperti apa bu? Kalau misalkan anaknya banyak tanya itu, kita lebih baik menjawab betul dengan secara jujur atau dengan kiasan-kiasan, atau bagaimana tuh bu kalau kita mengantisipasi dengan anak yang memang dia ingin tahunya banyak gitu loh bu? Iya, baik dok. Jadi kalau anak-anak usia itu memang khasnya itu banyak tanya, banyak di fase perkembangan inisiatifnya. Itu baiknya memang harus dijawab, dijawab dengan sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya yang pasti ya dok ya. Jadi sesuai dengan kemampuan anak mencerna ya dok ya. Jadi kalau kita kadang-kadang karena kita juga bingung, nggak sabar ya, mungkin kita udah kamu mah banyak tanya, akhirnya begitu ya bu ya, kita marah-marah ditanya terus ya. Iya, ibunya capek ya, capek mikir mungkin. Sampai akhirnya di sekolah kan sekarang anak-anak Indonesia begitu, suruh nanya nggak ada yang mau nanya, ada yang nggak ngerti gitu, nggak nanya karena mungkin dari kecil nggak dibiasakan untuk bertanya, bersikap kritis ya. Jadi baru mau nanya udah disuruh diam, sampai gede nggak mau nanya lagi, dibilang cerewet segala macam. Termasuk kadang-kadang julukan apa ya, anak-anak usia prasekolah itu yang paling banyak itu sampai dibilang, ada beberapa kasus yang saya temui itu dibilang yang apa ya, anak hiperaktif lah segala macam. Iya, Bu.
Sering seperti itu ya, kalau lihat anak-anak sedikit cerewet atau mungkin dia banyak aktivitas, dia bilang hiperaktif nih gitu. Sebenarnya seperti apa nih Bu ya kayak begini kok? Iya. Langsung dicap seperti itu gitu ya. Iya, itu yang makanya setiap ibu perlu update tadi ilmu parenting ya dok ya. Jadi kadang-kadang dibilang kalau isi dapur ibunya keluar semua tuh ya, main panci, main band, atau mungkin kadang-kadang main apa rumah-rumahan ya. Iya. Kain semua keluar, atau mungkin kursi di rumah udah bentuknya seperti apa kereta-keretaan, mobil-mobilan, itu kan akhirnya cap anak nakal, anak bandel, susah diatur, hiperaktif segala macam itu. Jadi ada dulu yang menarik waktu saya masih di Bogor, itu ada ketika kami dulu punya program pelatihan kader kesehatan jiwa. Nah, jadi bukan hanya kader posyandu ya dok, ada kader kesehatan jiwa. Kader kesehatan jiwa itu kita orang kesehatan Bu. Iya. Bukan, kalau kader ini kita dari warga. Betul-betul warga. Jadi warga yang mau belajar seperti halnya kader posyandu, tapi kita kasih ilmu tentang kesehatan jiwa. Bagaimana kita bagi, ada yang jiwa sehat, jiwa yang beresiko, dan jiwa yang terganggu atau gangguan jiwa. Jadi kita latih ilmunya, melatih mendeteksi yang sehat mental seperti apa, yang berisiko, kemudian yang terganggu. Jadi mereka bisa melakukan seperti program promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kalau ada temuan hasil deteksi dininya, oh ini udah ada indikasi, itu mereka merujuk ke petugas puskesmasnya gitu. Iya. Jadi mereka satu kader itu bertanggung jawab dengan 20 kakak di sekitarnya. Nah, pada waktu kami pendampingan kader itu ada yang bertanya, ibu, Bu, katanya anak saya ini tolong diperiksa sih, kayaknya anak saya ini hiperaktif gitu. Terus saya tanya ini alasannya apa Bu nih kalau dibilang anaknya hiperaktif? Iya Bu, katanya setiap habis dibeliin mainan rusak. Ya, dibeliin mainan rusak. Karena katanya selalu dibongkar-bongkar. Terus ibu bisa menyimpulkan hiperaktif dasarnya apa? Pembandingnya tetangga saya katanya, umurnya seumuran ya, 4,5 tahun katanya. Pendiam. Bukan pendiam dok, setiap dibeliin mainan baru utuh. Bahkan katanya lengkap di koleksi lemari, kan katanya orang tua tuh bangga ya, wah ini koleksi mainan anaknya lengkap, yang mobilan ada, pesawat ada gitu ya, semuanya lengkap tuh orang tua rasa kayaknya kita ini sayang anak ya, mainannya banyak lengkap. Kalau saya ini Bu, katanya nggak ada jejaknya pernah beliin mainan anak, dibeliin rusak. Sehingga dia menyimpulkan anaknya hiperaktif. Nah, akhirnya udah keluar lah tuh leafletnya, Ibu, ini ada leaflet tumbuh kembang anak gitu. Ciri anak usia Ibu, kebetulan anaknya usia 4,5 tahun nih, masuk perkembangan prasekolah. Ciri anak inisiatif itu banyak bertanya, banyak mencoba, penasaran ya, pengen mencoba sesuatu yang baru. Ini mobil bisa jalan dari mana? Mobil kok keluar bunyi-bunyi gitu ya, dari mana? Bisa muncul warna-warna, suara-suara, lampu-lampu dari mana? Nah itu berarti muncul inisiatifnya berkembang. Terus dia bilang, oh kalau gitu anak saya normal dong ya, bangga gitu kan ya. Berarti tetangga saya nggak normal gitu. Oh, bukan nggak normal, berarti inisiatifnya belum berkembang, perlu distimulasi. Betul. Gitu. Jadi, nah selanjutnya ada tahap usia sekolah itu tahap kompetisi dok. Kita dulu mungkin masih ingat ya dok, waktu kita sekolah itu rajin ikut lomba-lomba ya dok. Di sekolah itu kan ada cerdas cermat. Nanti bahkan kalau 17-an itu kan ada lomba karung, ada segala macam. Nah itu memang ciri perkembangan anak di usia sekolah, seneng berkompetisi, seneng ikut lomba. Nah cuma di situ nanti kita bagaimana mengajarkan anak ketika menang gitu dia harus seperti apa, ketika dia kalah harus seperti apa. Karena itu ada yang menarik dok, kasus di usia sekolah itu beberapa kasus anak-anak yang tidak terbiasa kalah ya. Itu ada kasus yang anak kembar, dulu ada anak kembar di Jakarta, itu dari si A dan si B, itu dari kecil si A ini selalu ranking 1 kembar di sekolahnya ya? Iya, si B ini ranking 2 begitu kelas 6 dan semester akhirnya tiba-tiba si A ini kalah. Dia ranking 2. Si B kembarannya sendiri itu yang ranking, bisa menyalip nih yang sudah terbiasa di ranking 2.
Nah pulang sekolah itu dia masuk kamar, gak keluar-keluar, diketok gak keluar. Dipikir orang tuanya, oh mungkin dia lagi ini ya, lagi iya, atau lagi ya mungkin lagi menenangkan diri lah ya, namanya anak yang biasa ranking 1 tiba-tiba kalah nih, dibiarkan saja. Ternyata sampai malam gue diketuk suruh makan, gak keluar juga, itu ternyata sudah gantung diri. Innalillahi. Begitu didobrak gantung diri. Ternyata di usia sekolah ini, di tugas perkembangan kompetisi ini, nggak siap anak itu juga tidak setiap anak menerima kekalahan dalam proses kompetisi ini. Nah itu juga yang kita harus siapkan ya. Artinya setiap orang tua, ibu terutama mungkin yang lebih banyak ya berinteraksi ya dok dengan ini anak, itu juga ternyata anak itu juga harus disiapkan mental kalah. Jadi dia juga nggak harus selalu jadi pemenang. Dan ketika jadi pemenang dia juga harus bisa menghargai ya orang-orang yang sedang kalah, karena dia juga suatu saat akan sadar bahwa suatu saat dia juga akan mengalami di posisi itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang anak-anak yang tidak siap menerima kekalahan itu ya, sehingga memang bagian dari menjadi anak, bagian dari tugas orang tua yang membentuk anak dengan pribadi yang tangguh ini ya, membantu anak menyiapkan bahwa dalam hidup ini nggak semuanya juga harus jadi pemenang gitu. Satu saat kita juga harus siap mental ketika kita kalah. Jangan sampai juga pernah juga kan di lomba 17-an hanya karena gara-gara kalah ya nggak mau main lagi, nggak mau ini lagi, ngambeknya berkepanjangan gitu. Jadi ternyata itu pun harus kita siapkan ibu-ibu. Termasuk tadi dalam di agak terlewat ini dok, di proses otonomi kemandirian. Itu kan kadang-kadang anak-anak pengennya ini itu ya. Nah bagian dari membentuk mental anak itu juga orang tua itu juga harus siap untuk berkata tidak. Artinya nggak semua keinginan anak itu sejak kanak-kanak lah ya, itu harus dipangga, semua keinginannya harus dipenuhi saat itu juga, hari itu juga gitu. Dia juga harus bisa menahan keinginan. Nah itu juga tugas perkembangan yang harus dilatih sejak usia kanak-kanak atau toddlernya itu, bahwa dia dalam hidup ini nggak semuanya keinginannya harus terpenuhi hari ini juga, saat ini juga. Makanya kita dulu kan diajarkan mungkin nabung ya dok. Masih punya tabungan ayam dulu ya dok ya, tabungan ayam kan, kalau punya keinginan nabung dulu kata orang tua gitu. Mau dia guling-guling di pasar juga misalnya di depan toko mainan, kalau orang tua mengatakan tidak, supaya dia juga itu jangan jadi ininya, jangan jadi apa ya, kebiasaan. Dia udah tahu nih kalau dia guling-guling tuh pasti dikasih. Itu jadi pertahanan mentalnya ya, jadi copingnya ya kalau dalam bahasa psikologisnya itu jadi coping dia. Setiap ada keinginan guling-guling pasti dipenuhi. Nah di remaja selanjutnya ada tugas perkembangan membentuk identitas. Ini juga bagaimana tahapan ini juga tidak serta-merta di usia itu. Kalau menurut teori harusnya di usia prasekolah orang tua sudah mulai mengenalkan dok, bahwa misalnya dia laki-laki pakaiannya seperti apa, permainannya, termasuk nanti anak perempuan pakaiannya seperti apa, mainannya seperti apa, pergaulannya harus seperti apa. Jangan sampai ketika tidak disiapkan di usia prasekolah, di saat usia remaja pembentukan identitas ini dia masih terjadi yang namanya bingung identitas. Ini saya sebenarnya mau jadi laki atau mau jadi perempuan ya gitu. Kan masih banyak yang komplain ya, nggak enak ternyata jadi perempuan, harus hamil, melahirkan gitu. Atau nggak enak jadi laki-laki gitu. Karena laki-laki tuh tanggung jawabnya berat ya, harus mencari nafkah, harus kemudian setelah dia menikah harus tetap bertanggung jawab dengan ibunya, saudara perempuannya. Sampai ada yang di usia remaja ada yang masih punya keinginan ganti kelamin misalnya, ya karena merasa nggak cocok ya. Apalagi di barat ya, di barat itu kan ada paham baru bahwa anak itu bebas memilih kelaminnya sendiri. Jadi mereka tidak menganjurkan anak itu dipanggil sesuai dengan kelaminnya. Kalau kita kan misalnya kalau di Padang itu kan si Uni, si Uda ya. Atau kalau di Jawa itu
genduk, terus tole misalnya. Kalau Barat kan mereka mengajarkan bahwa anak yang lahir itu panggil aja my baby. Nggak boleh baby boy, baby girl, karena menurut mereka anak itu nanti biarkan memilih, walaupun secara fisik jenis kelaminnya sudah terbentuk, tapi untuk menjadi laki atau perempuan itu mereka hak mereka. Nah itu yang menurut kita ya Dok, mungkin sahabat Rohis semua juga itu membahayakan kalau anak itu sudah besar boleh memilih dia mau jadi laki atau perempuan. Padahal kita harus mendidik sesuai fitrahnya, sesuai kelaminnya. Kecuali ya Dok ya, kalau mungkin kita di klinik menemukan yang mungkin karena kelainan hormon sepertinya berbeda, atau kelainan genitalianya mungkin sepertinya berbeda ya Dok ya, seperti itu. Nah itu antara lain Dok tahapan-tahapan sampai remaja, karena setelah usia dewasa muda biasanya peran orang tua sudah semakin berkurang. Ya, Masya Allah ya, ternyata begitu banyak ya tahap-tahap kita melihat secara psikologis anak itu yang harus memang kita mengerti sebagai seorang ibu ya Bu ya, untuk kita dalam mendidik anak itu menjadi generasi yang tangguh ya Bu ya. Nah ini kita kembali ke muslimah nih ya Bu ya, karena kan kita ingin anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah ya, yang penerus sisanya generasi yang memang tangguh dalam keagamaan juga ya. Nah kalau kita lihat contoh nih Bu ya, kan sahabat-sahabat atau mungkin contoh dari Islam saja gitu, banyak generasi-generasi yang tangguh pada saat zamannya. Misalnya nih pada Salahuddin Al-Ayyubi ya, pada abad ke-6 Masehi itu kan dia pada umur-umur muda ya, di bawah umur 30 tahun itu sudah bisa menjadi sultan ya. Atau misalkan seperti Al-Fatih ya, di umur-umur 21 tahun ya, di bawah umur 30 juga itu sudah bisa menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Atau juga banyak sekali contoh-contoh yang masih muda. Nabi Muhammad SAW sendiri saja di umur 25 dia sudah bisa memberikan suatu kedamaian ya, misalnya dia bisa berdagang, dia misalnya bisa memutuskan suatu kedamaian pada suatu suku-suku yang sedang bertikai gitu ya. Itu di usia-usia muda ya Bu ya. Nah bagaimana Bu ya kita sebagai wanita muslimah ini ya, tadi Ibu kan sudah bilang dalam cari jodoh juga sudah mulai kita lihat ya. Nah agar generasi tangguh itu bisa kita capai ya Bu ya, dengan kalau kita lihat di sini kan umur-umur nih sangat rentan ya Bu ya. Kalau kita sekarang lihat dulu di zaman-zaman sahabat Rasul atau mungkin generasi-generasi Islamiyah yang umur-umurnya masih di umur di bawah 30, mereka sudah luar biasa ya Bu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini mungkin kita umur 25 masih susah cari kerja, atau mungkin masih banyak yang hopeless karena mungkin diputusin pacar gitu. Nah umur segitu tuh. Nah ini gimana Bu trik kita sebagai wanita muslimah ini agar bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh seperti contoh-contoh dari sahabat-sahabat Rasul tersebut? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Dr. Lina, sahabat Rohis semuanya. Ini pertanyaannya luar biasa berat ya Dok. Jadi anak kita, soalnya sekarang generasi kita yang anak-anak yang lahir di era digital ini kan kita sebut sebagai digital native ya Dok ya. Jadi anak-anak yang lahir di era digital ini sedang berkembang, atau afternya ya, setelah ini kita sebut dengan digital native ya. Kalau kita ini kan disebut migran. Digitalnya migran ya, artinya beradaptasi dengan era digitalisasi ini. Kalau mereka kan memang lahirnya di era digital, jadi memang pengasuhannya itu jauh lebih menantang ya, jauh lebih menantang, karena pengasuhan mereka tidak sepenuhnya lagi tergantung pengasuhan kita, tapi juga mereka diasuh juga oleh media sosial terutama, yang memang tidak bisa lepas, karena dalam proses apapun kita nggak bisa lepas dari media sosial, karena juga media sosial juga banyak aspek positifnya ya Dok ya. Kita bisa mengakses termasuk webinar gratis ya, termasuk podcast ini ya Dok. Ini bisa karena dampak dari era digitalisasi. Jadi memang kalau orang bijak itu ya Dok mengatakan didiklah anak sesuai zamannya ya Dok ya. Jadi kita betul-betul harus juga beradaptasi dengan kondisi situasi seperti ini. Jadi selain orang tua itu juga harus melek digital ya. Tentu saja basis religiusitas ya, spiritual itu nggak bisa dilepaskan ya Dok ya. Jadi
bagaimana kita supaya bisa melahirkan generasi-generasi tangguh seperti halnya zaman para sahabat. Seperti itu, tentu saja pondasi yang pertama harus pondasi spiritualitas yang dibangun di dalam keluarga. Contohnya tentu saja role modelnya adalah ayah dan ibunya. Kita nggak bisa jadi orang tua yang cuma nyuruh, cuma ngomong gitu ya Dok ya, tetapi betul-betul harus jadi contoh. Kalau kita pengen anak kita seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti halnya Al-Fatih, tentu saja harus banyak contoh-contoh yang dihadirkan di rumah tentang sosok tokoh itu. Artinya di rumah itu basic spiritualnya harus kita kokohkan. Kemudian bagaimana setiap orang tua itu juga bisa memilihkan sekolah yang satu visi misi ya. Artinya karena pendidikan ya Bu ya ini ya. Iya, aspek seorang orang tua itu memilihkan pendidikan yang memang layak untuk anak untuk menjadi generasi yang tangguh tersebut ya Bu ya. Iya betul sekali Dokter. Jadi memang memilih sekolah yang juga sama atau sesuai dengan visi misi orang tua itu yang penting. Penting setiap orang tua itu survei dulu bagaimana visi misi sekolah, kurikulumnya seperti apa, supaya bisa ini sinergi antara visi misi orang tua dengan visi misi sekolah, melahirkan anak-anak yang generasi tangguh tadi. Jangan sampai kita sudah punya banyak cita-cita, keinginan sampai di sekolah kemudian nggak satu visi ya. Kita punya aturan kesepakatan begini-begini di sekolah, ternyata itu nggak jadi kesepakatan. Termasuk misalnya masalah berhijab, kita menekankan misalnya anak wanita kita pakai hijab, di sekolah gurunya nggak pakai hijab misalnya kan, dia akan melihat itu. Belum lagi kan tadi di media sosialnya dia lihat juga figur-figur misalnya sosok orang-orang hebat, orang-orang ternama misalnya, itu juga ini nggak pakai hijab gitu, kok ibu saya aja gitu yang maksa-maksa ya Dok ya. Jadi betul-betul tantangan luar biasa di era digital ini, harus mengkondisikan tadi pondasi spiritualitas, pondasi takwa. Kalau dalam Al-Quran itu mengatakan berbekalah takwa ya, maka takwa itu akan mengajari ilmu. Artinya banyak hal ternyata dalam pengasuhan ini, banyak hal yang kita belum ketahui. Tapi dengan berbekal takwa banyak solusi ya. Takwa itu akan mengajarkan kita banyak hal. Jadi tentu saja arah akidah lah ya Bu ya, dikuatkan ya Bu ya. Menguatkan akidah, kemudian ibadah bersama di rumah dengan sosok orang tua yang harus betul-betul jadi role model, jadi teladan, jadi qudwah hasanah seperti halnya Rasulullah. Itu memang nggak mudah, tapi kalau sudah satu visi misi, ayah ibu kan bisa saling mengingatkan. Kemudian bangun komunikasi, pertemuan rutin dengan keluarga, boleh namanya meeting bersama atau taklim keluarga sepekan sekali. Kalau kami itu misalnya membiasakan taklim keluarga itu supaya mereka juga belajar Dok, berani siapa nih yang jadi MC-nya gitu, siapa yang baca tilawahnya, siapa yang ngisi materinya. Apalagi di Ramadan tuh bergantian harus ngisi materinya. Terus nanti yang doa siapa gitu. Jadi bergantian petugasnya. Kalau minggu ini udah MC, ini yang tilawah, ini yang ngisi materi, ini yang doa, nanti terus bergiliran gitu. Jadi itu dirutinkan. Bahkan pada saat pandemi anak yang jauh itu kita coba tetap meeting keluarga atau taklim keluarganya itu secara online. Jadi yang jauh udah tetap ikut pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu. Jadi supaya kita tetap bisa menjaga tadi minimal quality time-nya juga. Quality time-nya. Sebenarnya juga tadinya ingin saya tanyakan ini mengenai gimana trik-trik kita sebagai terutama di muslimah yang bekerja ya Bu ya, kayak seperti saya ibu nih kan artinya bekerja gitu ya. Gimana caranya biar kita bisa mendampingi anak itu tumbuh kembang anak itu secara baik gitu ya. Juga keluarga pun harmonis gitu ya. Nah itu mungkin bisa dikembangkan lagi Bu, bagaimana Bu untuk wanita pekerja seperti kita ini bisa mendampingi anak untuk menjadi generasi yang tangguh tersebut itu bagaimana? Baik Dokter, terutama muslimah ibu-ibu nih ya Dok. Luar biasa nih tugas kita ya Dok ya. Jadi kalau contoh pribadi, kalau di keluarga itu karena kita ini memang harus bekerja, tentu saja kalau menurut saya pertama masalah niat dulu.
Karena bagaimanapun Allah yang akan menolong kita ya dok. Betul. Niat ini bekerjanya tetap karena Allah gitu. Kalau karena yang lain nanti sulit. Betul. Sulit minta tolongnya sama Allah. Jadi yang pertama kita harus para muslimah, terutama ya sahabat Rohis, kita harus sama-sama pertama yang bekerja, luruskan niat itu bekerja karena Allah. Yang kedua tentu saja harus ridho suami kita, pasangan. Karena kalau suami udah ridho, biasanya saling backup. Akan ada pembagian tugas, saling koordinasi, saling berbagi gitu. Karena saya ingat ketika saya ini S2, S3 keluar gitu, kalau suami nggak ridho, Masya Allah ya dok ya. Betul. Bahkan suami saya itu saking karena dia sudah ridhonya, itu anak sakit dia nggak pernah ngasih tahu dok. Oh alah, Masya Anak Allah. sakit nanti kalau saya minta jemput, misalnya turun bis pagi-pagi, dia bilang turun di Abdul Muluk aja. Ternyata anak saya dirawat. Masya Beliau nggak pernah cerita. Artinya kalau sudah ngasih ridho itu ya udah 100% all out gitu. Urusan anak biar beliau yang backup gitu. Ya, jadi harus niat karena Allah, izin suami. Kemudian juga kita harus minta tentu saja backup dari keluarga. Kalau saya keluarga kebetulan banyak yang jauh, itu minimal minta tolong keluarga itu mencarikan pengasuh yang mereka betul-betul tahu ini asal usulnya. Jadi keluarganya seperti apa? Karena banyak kasus kan ya dok, misalnya anaknya sampai KDRT oleh khodibatnya, ya. Jadi itu, jadi termasuk dalam memilih khadimat. Kalau saya itu selalu minta pertolongan Allah. Ya Allah, misalnya bantu saya temukan misalnya orang yang akan membantu, ini orang yang amanah, yang jujur, yang bisa membantu dalam pengasuhan. Jadi minta tolong keluarga, minta tolong juga itu dengan Allah yang paling utama. Minta tolong Allah, minta bantu keluarga. Jadi kalaupun carinya di kampung itu keluarga, terutama mertua saya itu paham betul ini asal usulnya. Jadi melibatkan keluarga walaupun jauh, jadi artinya melibatkan keluarga membantu mencarikan. Kemudian juga membangun komunikasi. Artinya walaupun jauh, ibu jangan karena merasa sudah lepas dari sekolah udah bebas nggak lihat di rumah menyerahkan sama mbaknya, menyerahkan sama sekolah, ya itu betul-betul membangun komunikasi, tetap menjaga kontak dengan anak, menanyakan perasaannya. Kita kan kadang-kadang orang tua ini komunikasinya satu arah ya dok sama anak, isinya perintah semua. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat, jangan lupa mandi. Kadang-kadang kita lupa nanya gimana perasaannya hari ini, bahagia enggak gitu ya, ada masalah apa di sekolah. Itu yang mungkin harus, kalaupun nggak bisa komunikasi di sekolah, setelah pulang harus ditanyakan. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya juga membangun hubungan baik dengan tetangga. Karena ketika kita misalnya anak yang belum sekolah, yang sehari-harinya masih di rumah, itu kita selain pasrah sama Allah, minta pertolongan Allah yang menjaga, kita punya tetangga yang juga akan membantu kita menjaga anak di rumah ketika main atau apa. Bahkan kalau di tetangga kami itu kucing, sekarang kan fenomena banyak kucing mahal ya. Kucing lepas aja tetangga saling kasih tahu, nih kucing si ini lepas nih gitu ya. Apalagi kalau anak atau ada orang yang mungkin mencurigakan. Itu jadi kita harus juga membangun hubungan baik dengan tetangga kita, karena itu yang mungkin sehari-hari ada di rumah saat kita bekerja. Karena sekarang jarang sekali yang mau jadi ibu sosial ya dok ya. Kalau dulu kan kita kalau lihat anak nakal kita ikut bantu negur, nah misalnya nggak boleh begitu sama temannya, ayo maafan atau apa. Sekarang kita kadang-kadang karena orang tua yang nggak keterima, oh udahlah bodo amat anak orang gitu ya. Padahal kan itu harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya, menjadi orang tua sosial untuk anak kita, orang tua biologisnya, kita juga menjadi orang tua sosial buat anak-anak di sekitar kita. Kalau mereka salah atau mungkin waktunya sholat mereka masih main, kok masih main gitu, yuk pada sholat pulang gitu ya. Harusnya kalau semua orang tua komitmen seperti itu, insya Allah walaupun muslimah ya sahabat Rohis ya harus bekerja, insya Allah kita bisa bekerja dengan tenang, aman, nyaman gitu ya dok. Masya Allah, sahabat Rohis, ternyata
setelah kita gali banyak betul ya ilmunya Ibu Rika ini. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa menggali ilmu Ibu Rika sehingga kita bisa mengetahui dari mulai tahap awal ya, bagaimana kita mengetahui secara psikologis anak ya, kita persiapan dari mulai persiapan untuk membentuk atau mendidik anak itu seperti apa ya. Ini sebenarnya saya masih ingin loh Bu, banyak sekali yang saya tanyakan, tapi sepertinya waktu kita Bu ya tidak banyak ya gitu. Jadi bisa Bu mungkin berikan closing statement nih Bu ya untuk acara ini, untuk sahabat-sahabat Rohis di podcast ini. Apa nih ya closing statementnya? Banyak sekali tadi. Mungkin pantun aja ya closing statementnya ya. Closing statementnya pantun aja. Jadi sahabat Rohis, mohon izin ini closing statementnya berupa pantun. Membangun keluarga adalah ibadah sepanjang hayat. Bekalnya iman dan takwa. Mari kita belajar dari keluarga Nabi dan para sahabat. Semoga kita semua bisa berkumpul di jannah. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, luar biasa closing statementnya ya. Saya jadi tergugah gitu ya sahabat Rohis. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan ya podcast Muslimah dengan pembicara yang luar biasa Ibu Rika Damayanti. Semoga apa yang telah kita bicarakan ya Bu saat ini Bu ya, yang Ibu utarakan tadi dapat memberikan suatu manfaat yang besar bagi sahabat-sahabat Rohis semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saling mendoakan ya Dok. Betul, saling mendoakan kita Bu ya. Kita semua bisa selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik sahabat Rohis, mungkin podcast kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada Ibu Rika yang sudah menyempatkan hadir saat ini. Sama-sama Dr. Lina. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan podcast hari ini. Baik, akhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.